Hai, kenalin nama aku Oya. Hari ini aku bakal nge-review sebuah buku yang sebenarnya buku ini udah lama aku punya sejak tahun 2016 dan udah pernah sih aku baca sebelumnya. Cuma buku ini aku udah lupa isinya, jadi aku baru baca lagi kemarin di tahun 2020. Oke, buku yang akan aku review itu judulnya Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Kalian pasti kenal kan Terelie, yang sering nulis quotes-quotes gitu, quotes-quotes bagus. Jadi aku kenal Abang Terelie itu sejak aku SMP sih, gara-gara kakak aku suka baca-baca quotes dia. Dan kemarin itu aku kebetulan dikasih hadiah sama seseorang, dan ini buku pertama aku, buku Terelie pertama yang aku punya. Oke, langsung aja. Buku Daun yang Jatuh ini, tokoh utamanya itu yang paling sering diceritakan di buku ini itu ada Tania, Dede, dan Mas Danang, Om Danang. Nah, jadi Tania itu seorang anak kecil yang tinggal bertiga sama ibunya di dalam sebuah rumah kardus. Jadi mereka itu hidup susah sejak kecil karena ayah mereka itu udah ninggalin mereka dari kecil. Untuk ngebantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tania dan Dede ini sering mengamen di bus. Jadi suatu saat Tania ini kakinya itu terkena paku payung dalam bus, dan dia itu kesakitan. Tapi penumpang yang lain di dalam bus itu nggak ada yang peduli, kayak cuma ngeliat gini, oh kayak gitu. Terus habis itu ngelanjutin kegiatannya masing-masing, kayak ada yang lanjut bercerita atau lanjut tidur. Jadi si Tania ini nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Tapi ada seseorang dalam bus itu yang manggil Tania, kayak sini, kayak gitu. Terus dia ngasih sapu tangan putihnya buat nutupin luka yang kena paku payung itu. Nah, nama yang ngasih itu namanya Mas Danang. Nggak, masih mereka manggil Om. Jadi Omnya itu pada saat itu umurnya 25 tahun. Nah, sejak saat itu Om Danang ini sering ngebantuin kehidupannya keluarga Tania. Jadi akhirnya Om Danang ini ngebantu buat nyekolahin Tania dan adiknya lagi, dan ngemodalin ibunya buat usaha. Nah, semenjak kedatangan Om Danang ini, kehidupan mereka itu berubah. Mereka yang dulunya tinggal di rumah kardus, akhirnya mereka bisa tinggal di sebuah kontrakan. Setelah Tania itu lulus sekolah, Tania mendapat prestasi ranking 1, dan itu sangat membanggakan. Dia sangat bangga menunjukkannya kepada Om Danangnya ini, karena mereka itu menganggap Om Danangnya ini itu seperti malaikat yang ngebantu kehidupan mereka. Untuk merayakan kelulusannya Tania, Om Danangnya ini ngajak Tania dan sekeluarga buat jalan-jalan. Tapi saat di taman, tempat mereka bertemu buat jalan-jalan, Tania itu tiba-tiba ngerasain perasaan yang aneh saat ngeliat Om Danangnya itu datang bersama seorang teman wanitanya. Teman wanitanya ini kelihatan sangat akrab, menggandeng Om Danangnya. Jadi Tania ini ngerasa kayak, siapa sih dia, kayak nggantiin posisiku. Seharusnya aku yang digenggam tangannya, aku yang dielus kepalanya. Seharusnya Om Danangnya itu cerita-cerita itu sama aku, kayak gitu. Tapi malam itu berbeda. Om Danangnya itu lebih banyak ngegenggam teman wanitanya, kayak cerita-cerita banyak sama ibunya Tania. Sedangkan Tania dan Dede itu cari kesibukannya tersendiri, kayak main-main wahana yang lain, kayak gitu. Tania di situ ngerasa bingung, perasaan apa sih ini, kayak gitu. Dia itu ngerasa, sebenarnya rasanya cemburu, cuma Tania itu belum ngerti karena kemarin itu umurnya masih kecil ya. Dia beda 14 tahun sama Danang. Lama kemudian Tania itu dapat beasiswa ke luar negeri untuk sekolah. Sebenarnya dia nggak tahu sih mau senang atau sedih, karena dia bakal jauh dari keluarganya dan dari malaikatnya itu, dari Om Danangnya. Semenjak Tania dibantu oleh Om Danangnya ini, dia itu pernah berjanji sama dirinya sendiri gak bakal pernah ngebantah omongannya Om Danang ini. Dia bakal nurut. Walaupun dia berat berangkat ke Singapura, dia tetap nurut kata Om Danangnya, karena dia udah janji sama dirinya sendiri. Gak lama kemudian
Setelah Tania udah SMA, dia mulai menyadari perasaannya. Oh ternyata ini itu rasa suka, yaitu ternyata menyukai Om Danangnya itu. Tapi sedangkan Om Danangnya ini sudah punya teman wanita. Tapi di buku ini itu tidak dijelaskan apakah, oh ya kawannya itu namanya Ratna. Tapi tidak dijelaskan di sini mereka itu berpacaran atau hanya teman biasa. Tapi kalau dari cerita yang aku tangkap sih mungkin teman dekat ya. Itu ngerasa cemburu. Dia itu suka banget sama Om Danangnya ini. Karena Om Danangnya ini itu ibaratkan pengganti ayah dia yang buat kehidupannya itu berubah 180 derajat. Nah, mereka ini kan LDR. Jadi menurut kalian itu Tania ini bisa nggak sih nanti itu sama Om Danangnya? Karena usia mereka itu kan terpaut jauh, 14 tahun. Dan saat berjumpa itu umur Om Danangnya itu 25 tahun gitu loh, kayak ya jauh lah ya. Apa bisa nanti Tania itu bersama sama Om Danangnya? Apakah rasa suka itu terbalaskan? Apakah Om Danangnya lebih mirip sama Kak Ratna? Penasaran kan endingnya gimana? Karena mereka itu kan udah LDR, Tania suka sama Om Danang, sedangkan Om Danangnya itu punya teman dekat wanita. Menurut aku sih ceritanya seru, itu sangat menguras emosi banget. Sangat menguras emosi banget, sampai nangis baca ini. Bahkan buat kedua kalinya, itu kayak, sial, kayak gitu. Cara penulisan buku ini itu bagus ya, karena bisa membawakan pembaca itu seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh si tokoh yang ada dalam cerita ini. Penulisannya juga bagus, karena di sini itu benar-benar dijelaskan detail dari suasana yang terjadi dalam cerita ini. Jadi kita itu bisa ngebayangin gimana kira-kira kondisinya. Kalau menurut aku sih, rate buku ini 4,5/5. Jadi sangat rekomendasi banget buat dibaca untuk kalian. Karena di sini itu lengkap. Bisa kita ambil banyak pelajaran hidup juga tentang percintaan, kekeluargaan, persahabatan itu ada di sini. Kalau dari covernya sih bagus ya. Ini sebenarnya covernya cover baru dan sebelumnya itu covernya nggak kayak gini. Tuh, keren ya. Di sini itu ada gambar pohon linden yang nanti diceritakan juga di dalam buku ini. Jadi covernya itu menggambarkan dari isi buku. Daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Jadi buat kalian yang mau baca buku ini itu ada di Gramedia, kalian bisa beli di sana. Atau misalnya kalian tidak ingin beli, kalian juga bisa pinjam. Karena buku ini bagus banget, rekomendasi. Oke, sekian aja review buku dari aku. Dan terima kasih buat kalian yang udah mau nonton sampai habis. Kalau ada yang salah dari review aku, kalian bisa juga ngasih saran buat aku, biar aku bisa review buku selanjutnya lebih baik lagi. Oke, terima kasih, dadah.